Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih kepada Ibu Retno Trihandayani SE MSI CFP. Perkenalkan, saya Ziab Zahab, NIM 202212102. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis perusahaan PT Mineral Sumber Daya Mandiri Tbk. Profil PT Mineral Sumber Daya Mandiri Tbk. Nama PT Mineral Sumber Daya Mandiri Tbk didirikan pada 12 Februari 1990. Kantor pusat Distrik 8 Trisuri Tower Level 52, Lot 28 Jalan Jenderal Sudirman, Kaf 52-53 Jakarta Selatan. Website www.msdm.id. Bidang usaha holding company yang bergerak di bidang jasa. Angkutan pertambangan khususnya batu bara dan mineral lain seperti nikel melalui anak usaha PT Rizky Batu Licin Transport. Visi menjadi perusahaan jasa angkutan pertambangan terbaik di Provinsi Kalimantan Selatan. Misi memberikan layanan angkutan yang aman, efisien, dan produktif dengan komitmen pada keselamatan kerja serta kemitraan yang saling menguntungkan. Ringkasan analisis aspek keuangan pada tahun 2024. Perusahaan mengalami penurunan pendapatan dan beralih merugi di tahun 2024 akibat pelemahan ekonomi global dan penurunan permintaan jasa angkutan tambang. Namun, arus kas masih positif karena pengelolaan biaya operasional yang efisien. Selanjutnya, aspek pemasaran terbagi menjadi 4, yaitu pertama, fokus pada jasa angkutan batu bara dan komoditas mineral di Kalimantan Selatan. 2, mengendalikan hubungan jangka panjang dengan mitra tambang besar di daerah tersebut. 3, direksi menargetkan penguatan strategi diversifikasi layanan logistik agar tidak tergantung pada komoditas batu bara semata. 4, tantangan utama berasal dari fluktuasi harga batu bara global dan persaingan dari penyedia jasa logistik baru. Selanjutnya, aspek sumber daya manusia atau SDM terbagi menjadi 4. Yang pertama, jumlah karyawan tahun 2024 9 orang, naik 1 dari tahun sebelumnya. 2. Fokus pada pengembangan kompetensi, pelatihan reguler, dan kepatuhan terhadap standar BPJS serta K3. 3. Strategi pengembangan SDM diarahkan pada peningkatan inajemen dan kompetensi talenta unggul. Yang terakhir, keempat, struktur organisasi ramping namun fungsional mendukung efisiensi operasional. Selanjutnya, analisis SWOT terbagi menjadi 4, yaitu pertama kekuatan, kedua kelemahan, ketiga peluang, dan keempat ancaman. Kekuatan sendiri terbagi menjadi 3, yaitu pengalaman panjang di bidang angkutan tambang, yang kedua hubungan kuat dengan mitra lokal di Kalimantan Selatan, yang ketiga penerapan GCG dengan sistem pengendalian internal berbasis COSO. Kelemahan juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama ketergantungan tinggi pada komoditas batu bara, 2 skala usaha relatif kecil dengan jumlah karyawan terbatas, yang ketiga profitabilitas menurun pada 2024. Peluang juga terbagi menjadi 2, yaitu pemulihan ekonomi nasional dan kebijakan hilirisasi nikel. Kedua, potensi pengembangan bisnis logistik, pertambangan, dan energi. Yang terakhir yaitu ancaman juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama, ketidakpastian harga global dan pengetatan kebijakan moneter. Yang kedua, persaingan meningkat dari perusahaan logistik besar. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, prospek jangka menengah masih baik didukung oleh sektor pertambangan dan tetap vital bagi ekonomi nasional. 2. Namun, perusahaan perlu perhatian khusus karena adanya penurunan kinerja keuangan signifikan dan risiko ketergantungan pada sektor batu bara.
Yang terakhir, yaitu ketiga, komitmen terhadap tata kelola, keberlanjutan ESG dan SDGs dan efisiensi operasional menunjukkan arah positif untuk pemulihan. Selanjutnya, rekomendasi strategis terbagi menjadi 5, yaitu pertama, diversifikasi bisnis ke jasa logistik industri nikel atau mineral non-batu bara. 2. Digitalisasi operasional dan armada untuk meningkatkan efisiensi dan laporan kinerja. 3. Kemitraan strategis dengan perusahaan energi hijau dan tambang hilir. Yang keempat, penguatan struktur permodalan melalui pembiayaan alternatif atau strategic investor. Yang kelima, fokus pada SDM unggul dan budaya inovatif untuk menjaga daya saing. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.